Shalom God Lovers, Dia Bapa yang mengasihi kita, apa adanya kita. Mari datang ke hadirat-Nya pagi hari ini, menyembah Dia. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Kau sungguh baik. Oh, Engkau baik Tuhan. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Kau sungguh baik. Oh, Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Engkau baik Yesus. Shalom, God Lovers. Bertemu kembali dalam program Word from Heaven. Hari ini saya merasa bersuka cita karena bisa menyapa Anda sekalian. Kita akan belajar tentang kemarahan itu membawa kepada kesukaran. Kalau kamu marah, tahan kata-katamu.
Karena kadang kata-kata yang dilontarkan dalam amarah itu menyisakan luka yang sukar untuk disembuhkan. Di dalam Mazmur 37 ayat yang ke-8, di situ dikatakan berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu, jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Saudara, seringkali kita berpikir kalau saya marah sama orang lain, ya, itu yang rugi adalah orang lain. Saya ingin jelaskan kepada saudara bahwa kalau kemarahan itu hanya sekedar merugikan orang lain, marahlah sepuas-puasnya. Tapi kemarahan itu justru menyisakan luka bukan saja kepada orang yang kita marahin, tapi di dalam jiwa kita pun juga akan ikut terluka. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, kalau kita sudah marah, itu justru mengakibatkan perbuatan jahat. Ya. Di dalam ilmu hubungan, komunikasi, saudara, kalau kita pun menang dalam sebuah kasus kita marah sama orang lain. Misalnya saya penjual, orang itu adalah pelanggan, kita caci maki dia. Kita benar posisinya, tetapi dengan kemarahan itu kita akan kehilangan pelanggan. Kalau kita marah pada teman kita, dia sakit hati, mungkin kita benar, mungkin kita menang, tapi orang menjadi ilfil dengan kita. Perhatikan di dalam Mazmur 37 ayat 8, berhentilah marah. Teman saya, seorang pemuka agama di satu daerah, kalau dia harus marah kepada murid-muridnya, dia mengambil sebuah cara untuk menahan dirinya tidak serta-merta melontarkan kata-kata di dalam keadaan yang marah. Apa yang dia lakukan? Dia masuk ke dalam kamar mandinya dan semalaman itu dia berendam di dalam bak mandi yang besar. Dia coba menenangkan emosinya. Wow, itu sebuah keputusan dari kita, tanggung jawab kita. Perhatikan kalimat berhentilah marah. Untuk berhenti marah itu bukan tergantung pada orang lain, tergantung pada situasi, tapi tergantung kepada keputusan, kemauan kita. Dan yang kedua dikatakan tinggalkanlah panas hati itu. Teman saya sengaja berendam supaya emosinya itu bisa reda. Karena kalau orang bicara dalam keadaan panas hati, artinya emosinya di depan, nalarnya di belakang, dia akan menghasilkan kata-kata yang tidak menggunakan akal sehat, lebih banyak dimotori, dikendalikan oleh emosinya. Artinya, dia menjadi orang yang terbelakang. Kenapa? Karena dia tidak menggunakan akal sehatnya. Kemudian, yang ketiga dikatakan bahwa kemarahan itu hanya membawa kepada kejahatan, kepada pertengkaran, kepada luka dari pihak orang yang kita marahin dan juga luka pada diri kita. Jadi pesan saya pada hari ini, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, belajarlah untuk berhenti marah. Karena kemarahan itu tidak akan membawa faedah dalam kehidupan kita. Ya, kita perlu belajar. Bukan berarti manusia tidak boleh marah, tetapi di dalam marah kita perlu belajar mengendalikan emosi kita, dan marah juga mempunyai batas waktu. Jangan sampai marah itu seperti cerita drama Korea, to be continue, bersambung. Biarlah kemarahan saudara pada hari ini selesai pada hari ini. Ya. Dan kalau saudara marah, perhatikan kata-kata, perhatikan emosi Anda, kendalikan diri Anda.
Sehingga kalau Anda bisa meredam emosi Anda, maka kata-kata Anda justru bukan merendahkan orang lain, menyakiti orang lain, tapi bisa membangun orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik yang di dalam surga, berkati setiap kami yang sudah mengikuti program renungan pagi pada hari ini, yaitu Word from Heaven. Kami percaya setiap kami diberkati Tuhan dan belajar untuk mengendalikan amarah kami. Biarlah kami menjadi orang Kristen yang mengeluarkan kata-kata yang penuh dengan berkat. Demi nama Tuhan Yesus Kristus Anak Allah kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, saudara-saudara God Lovers yang merasa diberkati melalui program ini, saya meminta tolong untuk membagikan link YouTube renungan ini kepada kerabat saudara, keluarga saudara, teman-teman saudara, dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.